Halo, nama saya Panjen Sekarkinanti dan sekarang saya akan bahas tentang sejarah dan perkembangan komunikasi mobile. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan pembahasan ini karena setiap tahunnya tuh menunjukkan sesuatu hal yang baru dan berbeda dan perkembangannya tuh sangat amat pesat. Kita mulai dari awal tahun 1887. Dulu, orang-orang masih menggunakan asap dan burung merpati sebagai perantara komunikasi jarak jauh, dan itu memakan waktu yang sangat lama, bisa berjam-jam, berminggu-minggu, bahkan berhari-hari, untuk sampai kepada penerima pesannya. Kemudian, Alexander Graham Bell menciptakan telepon dan dia bersama asistennya Charles mengembangkan wireless telephone message. Namun, Bell dan Tenners mengatakan bahwa wireless transmission itu hanya permulaan, hingga James Clerk Maxwell mengungkapkan teori elektromagnetik. Tapi pada zaman itu, pada tahun 1873, orang-orang masih belum tahu bagaimana cara penerapan elektromagnetik tersebut. Dan Heinrich Hertz mulai menemukan gelombang radio pada tahun 1886. Awalnya tidak ada yang tahu bagaimana cara menggunakan itu, untuk apa itu, hingga akhirnya pada tahun 1896 Guillermo Marconi mematenkan wireless telegraph yang dia buat hingga tahun 1901. Dia menjadi orang pertama yang bisa mengaplikasikan gelombang radio ke seluruh Atlantis. Jadi awalnya gelombang radio itu digunakan untuk memberi kode kepada kapal dan digunakan untuk mengirim pesan darurat saat Perang Dunia Pertama. Lalu kemudian muncullah ide tahun 1920 untuk membuat radio broadcast untuk menyampaikan pesan-pesan yang belum ada di koran sebagai informasi emergensi, untuk menyampaikan info yang belum ada di koran. Dan semua perkembangan itu semakin melesat hingga ada penemuan telepon, ada penemuan internet, ada penemuan Bluetooth, ada penemuan infrared, dan pengiriman pesan melalui pager, remote, dan TV. Kita tahun 2020 sudah mencapai ke generasi kelima, di mana semua sudah semakin canggih, handphone tidak perlu keypad lagi, semua touchscreen, semua bisa diakses dalam satu handphone kecil. Kita bisa ngetik dokumen, yang dulu kita ngetik dokumen harus punya komputer, kita mau ngambil foto harus punya kamera, kita mau dengar radio harus punya radio, sedangkan di sini semua sudah bisa diakses. Maka dari itu menurut saya untuk mempelajari teknologi mobile itu sangat amat penting bagi kehidupan kita, agar kita nggak ketinggalan zaman, agar kita nggak gaptek, dan kita tahu semua tentang gimana sejarahnya sih, apa sih yang bisa bikin kita bisa menggunakan internet secepat ini. Terima kasih.